자동차상의 시아가 인도네시아가 아수세대 칸 프로그램에 진지하게 참여하고 있습니다. Indonésia acelera o programa do caça Kaan de quinta geração. Arah modernisasi kekuatan udara Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul sinyal bahwa pemerintah cenderung mengevaluasi ulang kedalaman keterlibatan dalam program KF-21 dan membuka ruang lebih serius terhadap jet tempur generasi kelima. Asal Turki, Kaan, walau secara resmi Indonesia belum keluar dari proyek KF-21, sejumlah analis militer menilai langkah pengurangan kontribusi sebelumnya mencerminkan reposisi strategis, bukan sekadar persoalan anggaran. KF-21 dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries sebagai jet tempur generasi 4.5. Secara teknis, pesawat ini modern, cepat, dan relatif lebih siap operasional. Namun, pertanyaannya sederhana. Apakah generasi 4.5 masih relevan untuk horizon tahun 2040 sampai tahun 2050? Di saat banyak negara berlomba masuk era stealth penuh, platform semi-stealth berpotensi menjadi solusi jangka pendek dengan umur strategis terbatas. Indonesia bukan hanya membeli pesawat untuk 5 tahun ke depan. Indonesia sedang membangun fondasi kekuatan udara 30 tahun mendatang. Jika harus berinvestasi besar, mengapa tidak langsung pada platform yang benar-benar generasi kelima? Indonesia sebelumnya berkomitmen membiayai 20% proyek, namun kontribusi tersebut direvisi menjadi sekitar 7,5% setelah renegosiasi. Secara diplomatis, Indonesia tetap menjadi mitra. Namun secara strategis, banyak pengamat melihat adanya sengajaan pihak Indonesia dengan pendinginan komitmen jangka panjang, artinya Indonesia tidak terlalu lagi berambisi mengharapkan kemandirian dari negara penuh drama ini. Mengapa Kaan dinilai lebih visioner? Berbeda dengan KF-21, Kaan yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries diproyeksikan sebagai jet tempur generasi kelima penuh. Beberapa alasan mengapa analis cenderung melihat Kaan sebagai opsi lebih strategis. Lompatan generasi teknologi, Kaan dirancang sejak awal sebagai platform stealth dengan internal weapon bay, integrasi sensor mutakhir, dan arsitektur tempur berbasis network-centric warfare. Dalam konteks tahun 2040 sampai tahun 2050, generasi 4.5 berisiko menjadi platform transisi, bukan solusi jangka panjang. Fleksibilitas transfer teknologi Turki dikenal agresif dalam membangun kemandirian industri pertahanan dan lebih terbuka terhadap skema joint production, bagi Indonesia yang tengah mendorong industrialisasi pertahanan nasional. Pendekatan ini dinilai lebih sejalan dengan visi jangka panjang. Kemitraan strategis yang lebih setara hubungan Indonesia-Turki berkembang tidak hanya pada sektor udara, tetapi juga sistem rudal dan kendaraan tempur. Meski demikian, Kaan belum sepenuhnya matang. Program ini masih dalam fase pengembangan awal dan menghadapi tantangan teknis khas jet generasi kelima. Namun, sejumlah pengamat berargumen, risiko teknologi bisa diterima jika imbalannya adalah lompatan kapabilitas. Dalam konteks geopolitik, Indonesia juga berupaya menjaga kebijakan non-blok modern, menjalin kerjasama dengan banyak poros tanpa ketergantungan tunggal. Apakah ini sinyal pergeseran? Belum ada pernyataan resmi bahwa Indonesia meninggalkan KF-21. Namun fakta berikut sulit diabaikan, kontribusi Indonesia pada KF-21 berkurang signifikan. Intensitas kerjasama pertahanan dengan Turki meningkat. Narasi kemandirian industri pertahanan semakin ditegaskan. Pemerintah sejumlah analis menyimpulkan bahwa Jakarta sedang melakukan strategic hedging, menjaga opsi tetap terbuka sambil membaca arah perkembangan teknologi global. Mengurangi kedalaman peran di KF-21 juga bisa dibaca sebagai langkah meningkatkan posisi tawar. Indonesia tidak ingin terjebak dalam satu poros teknologi. Pendekatan multi-alignment memberi Jakarta fleksibilitas diplomatik. Namun pada akhirnya, fleksibilitas harus diikuti keputusan. Jika terlalu lama berada di tengah, Indonesia berisiko kehilangan momentum, baik dari Korea Selatan maupun Turki. Di tengah wacana bahwa Indonesia tengah menimbang opsi jet generasi kelima, muncul pernyataan keras dari sejumlah pengamat, memulihkan kembali komitmen penuh pada KF-21 bisa menjadi kesalahan sejarah. Pernyataan ini memang tajam, namun di baliknya ada argumen strategis yang patut diuji secara serius. Indonesia selama ini mengejar transfer teknologi dan kemandirian. Jika komitmen finansial kembali diperbesar,
Tetapi transfer teknologi tetap terbatas sesuai revisi terakhir, maka manfaat strategis jangka panjang bisa lebih kecil dari ekspektasi awal. Dalam konteks ini, memulihkan KF21 tanpa negosiasi ulang yang signifikan berisiko hanya memperkuat posisi industri mitra, bukan industri nasional. Memulihkan komitmen penuh pada KF21 akan memperdalam poros teknologi dengan Korea Selatan. Itu bukan hal buruk tapi sangat buruk bila diulang. Namun Indonesia selama ini menganut prinsip diversifikasi mitra, jika pilihan alternatif generasi kelima tersedia dan lebih terbuka untuk kolaborasi jangka panjang. Maka kembali ke skema lama tanpa evaluasi menyeluruh bisa dianggap langkah konservatif. Dan dalam geopolitik, langkah konservatif seringkali berarti kehilangan momentum dan Indonesia terlihat sengaja menghilangkan momentum itu, demi jet gen 5 kan. Turki membangunkan bukan untuk mengejar ketertinggalan, tetapi untuk berdiri sejajar dengan kekuatan udara generasi kelima dunia. Dan dalam semangat itu, terdapat kesamaan visi dengan Indonesia. Kemandirian, keberanian, dan posisi tawar yang lebih tinggi. Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi kekuatan udara utama di Asia Tenggara hingga 2050, maka setengah langkah tidak akan cukup. KF21 adalah evolusi, beban sejarah dan kan adalah transformasi. Apakah Indonesia ingin terbang aman, atau terbang lebih tinggi? Dan bagi kubu analis yang condong pada visi jangka panjang, jawabannya semakin tegas. Lebih baik melompat sekarang, daripada menyesal kemudian.